Netizen, setannya aja yang dipanggil, setannya aja yang dipanggil, setannya aja yang dipanggil, setannya aja yang dipanggil, setannya aja yang dipanggil. Suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Orang gila nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi ini ada yang menarik lagi ya, berseliweran di sosial media tentang pengakuan dari Linda ya. Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu Linda yang aslinya atau Linda yang, karena banyak juga yang atas nama Linda juga yang terlibat di situ ya. Tapi ini poin yang tadi ya video yang tadi ternyata banyak yang dirujak oleh para netizen juga gitu ya. Tentang katanya sih kesurupan itu ya kesurupan yang katanya ada yang dibuat-buat, ada yang tidak gitu kan. Tapi kejelasannya kita saksikan saja video berikutnya sebentar. Ini rujakan para netizen tentang Linda menyuruh langsung saja tanya sama setannya gitu ya. Gimana video selengkapnya sebentar? Ini dia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini. Ternyata batuk bisa menyembuhkan orang kesurupan. Batuk ya, batuk katanya bisa menyembuhkan orang kesurupan. Dia ngapain Tina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Langsung pingsan. Itu waktu kesurupan. Nah, yang dirujak oleh para netizen sebenarnya ketika Linda memang tanya aja tuh ke setannya gitu kan. Gimana video selengkapnya sebentar kita saksikan saja. Ini dia videonya. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Itu dia yang menarik ya, menarik, lucu juga. Kalau reaksi netizen kita memang menarik dan lucu ya. Tapi saya penasaran bagaimana sih sebenarnya awal mula dari video ini. Ternyata video ini berawal ketika Kang Deddy Mulyadi ya mewawancarai yang katanya Linda gitu kan. Jadi ini menarik ya, kita tonton sampai selesai gimana sih Kang mewawancarai Mbak Lindanya gitu ya. Ini dia videonya. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Di saat kita sadar sudah tidak tahu. Kan kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Ini kan nggak melihat, nggak mendengar. Tahu meninggal pun kan kata BBM yang berkembang, dan Facebook yang berkembang, nah kan, yang nggak bisa jadi saksi. Masa nanti kalau diperiksa kemudian jadi saksi suruh kesurupan dulu kemudian di BAP kan nggak bisa. Tapi kenal nggak dengan pelaku? Enggak. Satu pun. Satu kenal. Siapa? Yang sudah di dalam, yang sudah di siapa vonis. itu? Si Rivaldi itu. Yang Ucil. Kebetulan itu kan orang situ juga Pak. Kenalnya dengan Mbak Linda apa? Tetangga, kakak kelas SD ini, dia juga kan satu SD. Tetangga di mana? Tetangga di rumah yang kemarin Bapak datangin itu tetangga di situ. Iya, itu tuh rumah neneknya ya Bu. Loh, kata ini apa, kata tukang parkir. Ucil itu pernah mantannya Vina? Oh nggak tahu. Nah, itu kata tukang parkir kemarin katanya gitu kan. Kalau yang gini kan jadi dihubung-hubungkan. Iya. Katanya itu kenal. Nah, kebetulan kakak kelas. Sepengetahuan nih, walaupun sudah ada pidananya berkekuatan hukum tetap ya, kecuali PK. Dia
orangnya seperti apa? Ucil tuh anggota geng motor bukan? Nggak tahu, karena nggak sedekat itu, cuma kenal karena Pernah kita dengar kelas. Ucil konflik sama Eki? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah ngobrol karena dia juga jarang di rumah ya. Jarang di rumah orangnya. Dia orangnya gimana sih karakternya? Suka berkelahi? Nggak tahu, kan kita ketemu terakhir tuh ya SD itu loh, Oh, kakak susah kelas juga. SD sama ini juga. Oh, Linda itu bukan berteman sama Vina ya? Iya. SMP juga beda, Pak. Teman-teman SMP juga ngelihat bioskop. Kenapa Vina. kakaknya Pina bilang Mbak Pina bolak-balik ke Nah, rumahnya ya? Kemarin kan saya sampai bilang ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Iya. Vina ini jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. Karena lagi 2016 Semakin aja menarik, begitu kejadian dan suara saya viral, Semakin saya menarik. sudah banyak dapat ancaman. Ini ada di 2016. 16 begitu Udah viral? kejadian. Iya, Yang sudah kesurupan viral. itu viral? Iya. Dan tersangka Bentar dulu. sudah Yang kesurupan itu berarti direkam. direkam. Yang rekamnya siapa? Kakak Vina ngomongnya untuk bukti ke Oke. penyidik. Kemudian berarti kan diserahin ke penyidik kan? Penyidik. Kenapa jadi beredar di luar? Katanya kakaknya Vina ngasih ke tetangganya yang YouTuber. Akhirnya dengar-dengar ya. Dengar-dengar. Oh, dikasih Viral. viral. Dari situ sudah mulai ada ancaman ke saya Dari di mana yang Facebook, di BBM, dan ada yang datang ke rumah. Diancam ya. Yang ngancamnya siapa? Pelaku di dalam pegang HP. Hah? Pelaku sudah di dalam, sudah di LP Bisa pegang ya? HP. Oh, pelakunya ngancam. Sudah di dalam pegang HP. Kok sudah dulu bisa pegang HP sih? Tanyakan ke pihak kepolisian. Oke, pelakunya ngancam ke Iya. Mbak Vina. No, enggak. Ke Pak Linda. Komentar ada status gitu kayak lebih siapa yang membuat kita masuk Semakin dalam menarik. sini katanya Oh, bakalan tak bakar rumahnya. Oh, keluarganya. ancamannya Iya. karena merasa dia bisa masuk penjara karena rekaman Iya. itu. Jadi bukan berarti kamu kenapa membuka saya kan? Iya, bukan enggak, begitu. enggak. Iya, oh itu. Siapa itu yang ngancam? Itu tuh di statusnya Rivaldi. Jadi Rivaldi itu marah Mm-mm. karena gara-gara kesurupan Mm-mm. saya akhirnya masuk penjara. Intinya Iya. itu kan. Dan menyalahkan juga saksi Aep. Mm-mm. Di sini ada dari 2016 itu ternyata nama Aep tuh sudah dibawa. Nanti Bapak bisa lihat. Oh di sini. boleh, iya. Nama Jadi Aep itu sudah dibawa dan menurut Rivaldi chatting sama temennya itu bilang kamu nggak usah ngurusin orang dulu katanya, urusin aja tuh Aep katanya, itu membuat berat kesaksiannya di persidangan katanya, membuat berat kita. Rivaldi itu. Iya. Dia ke siapa ngejatingnya? Ada temennya Ke temennya. Kan Aep urus, karena Aepnya membuat berat, karena Aepnya menjadi saksi. ya, dan saksi itu malah ngeberatin mereka gitu. Iya, karena Aep yang kan di saya udah jelas kan Aep mengatakan dia melihat Mm-mm. ke 8 orang yang nongkrong itu naik motor, kemudian satu motor berdua jadi 4 motor ngejar kan gitu loh kata Aep. Tapi kalau peristiwanya dia tidak tahu. Mm-mm. Gitu. Iya. Jadi marah karena gara-gara Aep membuat kesaksian. Iya, ini masih ada screenshot 2016 di situ masih. Oh mana coba? Kemarin aku juga sempat tunjukin ke Mbak Putri. Karena ini kan salah satu bentuk ancaman ke aku juga kan Iya. gitu. Dari Rivaldi. Mm-mm. Hebat ya bisa menyimpan dokumen 2016. Ini dapat lagi dari TikTok. TikTok tuh hebat nyimpannya ya? Iya, ini aku dapat lagi dari TikTok. Oh, ini kan yang ancaman waktu itu nih. Iya, aku screenshot, aku simpan. Kebetulan Keren juga ya keluarga netizen kakak Indonesia Intan ya. itu memang mencari-cari juga nih yang Ah, menyangkut pautkan dengan bukti yang menguatkan aku gitu. Dapat kiriman dari teman, dari kakak-kakak Ipar, seperti itu. Sebentar, banyak banget soalnya. Sampai bully-bulian netizen juga saya screenshot. Oh, ya. Gara-gara kesurupan itu. Iya, pas orang kesurupan dibully, astagfirullahaladzim. Iya. Ini maaf, Ya. 7 tahun lalu. Ya, 7 tahun lalu. Iya masih disimpan ya. Keren ya netizen Indonesia, keren ternyata. Ini masih banyak juga yang berseliweran ya tentang bagaimana sih percakapan dari 8 tahun yang lalu itu masih. Netizen ini udah cerdik, cerdas, pinter lah gitu. Jelas? Jelas? Ya. Tuh, jelas. Jadi begitu ya. Jadi semoga sih
Ini awalnya sih kasus ditutup dan dibuka kembali. Banyak hal yang jadi misteri juga dalam kasus ini, dari pelaku, dari kejadian yang sebenarnya sih entah siapa juga yang udah menutup, tapi karena film Vina yang kemarin itu jadi ini kebuka kembali. Ternyata setelah dibuka ini jadi heboh juga karena netizen menyangkut pautkan dengan siapa pelakunya, siapa di balik pelakunya, lengkap sekali ya. Bisa kita tonton juga bersuluan di sosial media. Jadi segitu sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan clue baru nih ya, untuk kembali saya bilang untuk melengkapi puzzle-puzzle yang selama ini kita disusun tuh oleh para netizen ya. Jadi tapi apapun sebetulnya selalu jaga persatuan kita ya. Jadi segitu videonya, semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.